Shalom saudara-saudara sesama orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Salam penuh kasih dan sukacita. Kami sangat bersyukur bisa bersekutu dengan saudara-saudara seiman lewat Bijaksana Channel. Kiranya nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan melalui hidup kita semua. Sekarang mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa yang penuh kasih, belas kasihan dan anugerah, kami datang ke hadapan-Mu pagi ini mengucap syukur buat hari yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Sepanjang malam kami telah bernaung dalam perlindungan-Mu, sehingga pagi ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau bersaat teduh untuk bersekutu dengan-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan kebenaran yang akan mengubah hidup kami agar semakin hari kami bertumbuh menjadi semakin menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, percakapan Tuhan Yesus dengan seorang Farisi bernama Nikodemus mengajarkan satu hal yang penting bagi kita semua, yaitu mengenai pentingnya kelahiran rohani. Pertama-tama, mari kita baca percakapan mereka dalam Yohanes 3 ayat 1-6. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Dikatakan dalam ayat yang baru saja kita baca bahwa Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, datang kepada Tuhan Yesus di waktu malam hari. Seorang pemimpin agama Yahudi yang merupakan orang Farisi adalah orang-orang yang menghafal 5 kitab Taurat yang ditulis oleh Musa, berpuasa 2 kali seminggu, berdoa secara teratur, beribadah secara teratur, memberikan perpuluhan dan percaya adanya Allah, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nikodemus memiliki nilai tambah, yaitu ia mempercayai bahwa Tuhan Yesus datang dari Allah dan disertai Allah. Namun demikian, Tuhan Yesus mengatakan kepadanya bahwa seseorang tidak dapat melihat kerajaan Allah apabila tidak dilahirkan kembali. Seseorang yang begitu saleh seperti Nikodemus mempercayai Allah dan Tuhan Yesus masih tidak dapat melihat kerajaan Allah apabila ia tidak mengalami kelahiran kembali. Hal ini menekankan betapa pentingnya kelahiran kembali bagi kita semua. Dalam ayat selanjutnya, Nikodemus berbicara tentang kelahiran alami lewat rahim seorang wanita. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan tentang kelahiran dari roh atau kelahiran rohani. Sangat mengagetkan bahwa banyak orang ternyata tidak benar-benar mengalami kelahiran rohani dan akibatnya Tuhan menolak mereka karena tidak mengenal mereka. Mari kita baca dalam Matius 7 ayat 21-23.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang-orang dalam ayat yang baru saja kita baca menyebut Yesus sebagai Tuhan. Artinya mereka adalah orang-orang percaya. Mereka bahkan melakukan mujizat-mujizat demi nama Tuhan. Akan tetapi, Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka tidak melakukan kehendak Bapa di sorga dan Tuhan Yesus tidak mengenal mereka. Orang bisa saja bertahun-tahun mengatakan bahwa dirinya orang Kristen, namun bila ia tidak bersungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada Tuhan, maka ia belum mengalami kelahiran rohani. Kelahiran rohani ditandai dengan pertobatan yang sungguh-sungguh dan terlihat adanya perubahan dalam karakter serta tingkah laku. Hal-hal berdosa yang dahulu menjadi kesukaannya, menjadi hal-hal yang tidak berharga dan tidak dilakukan lagi. Apa yang menjadi fokus utama sekarang adalah melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Manusia yang lama telah disalibkan, dan sekarang kita adalah manusia baru yang berjalan di dalam kebiasaan yang baru dan pola pikir yang diperbaharui di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan pagi ini, dan saya berdoa agar kita semua telah menyerahkan diri kita sungguh-sungguh kepada Tuhan dan membiarkan kehendak-Nya menjadi kehendak kita, hidup kita menjadi hidup-Nya. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah kami yang maha besar, Engkau tinggi mengatasi langit dan kemuliaan-Mu tidak tertandingi. Terima kasih karena Engkau telah mencari kami dan memberikan anugerah keselamatan serta hidup berkelimpahan bagi kami. Saat ini kami sungguh bersyukur telah menerima berkat firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani sepanjang hari ini bersama-Mu. Kami mau sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu dan menyalibkan manusia lama kami yang berdosa. Biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa, setelah selesai bersaat teduh, kami akan mulai melakukan aktivitas kami. Kami memohon berkat perlindungan dan penyertaan-Mu bagi kami di sepanjang hari ketika kami beraktivitas. Kami juga memohon perlindungan dan berkat-berkat bagi keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Engkau senantiasa melimpahkan kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih ya Bapa. Pagi ini kami juga mau berdoa bagi kesejahteraan kota tempat tinggal kami dan Indonesia tercinta. Kiranya Engkau memberikan berkat-berkat yang melimpah bagi kota tempat tinggal kami dan Indonesia. Berikanlah keamanan dan damai sejahtera bagi negeri kami. Berkatilah para pemimpin negara kami dengan hikmat dan pengertian yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.